Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu merancang serta membuat produk yang berkaitan dengan energi dan perubahannya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang macam-macam perubahan energi. Sebagai contohnya pada gambar tersebut yaitu perubahan energi listrik pada motor listrik. Motor listrik berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak mekanik. Penggunaan motor listrik ini banyak dijumpai pada peralatan rumah tangga dan industri, seperti pada kipas angin, pompa air, dan mesin cuci. Contoh yang kedua yaitu pada loudspeaker. Munculnya suara dari radio, televisi, dan peralatan audio lainnya tentu berkat adanya loudspeaker. Loudspeaker mengubah sinyal listrik yang masuk menjadi getaran pada frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia, yaitu antara 20 Hz hingga 20 kHz. Komponen loudspeaker terdiri atas peppercorn, suspension, voice coil, magnet permanen, dan kerangka speaker. Ketika voice coil menerima sinyal listrik dari amplifier, akan dihasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan magnet permanen. Interaksi ini menyebabkan getaran pada peppercorn hingga menimbulkan suara. Contoh selanjutnya yaitu perubahan energi kalor pada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat dengan PLTP. PLTP merupakan mesin pembangkit listrik yang berprinsip pada pemanfaatan energi kalor menjadi energi mekanik untuk menggerakkan turbin generator. Panas bumi dibuat melalui pembuatan sumur-sumur dengan kedalaman mencapai titik panas bumi. Panas yang didapatkan tersebut kemudian dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan generator. Sesuai dengan tujuan pembelajarannya yaitu merancang serta membuat produk yang berkaitan dengan energi dan perubahannya. Pada kali ini produk yang dihasilkan yaitu miniatur kapal uap. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu antara lain gunting, kaleng bekas, solder, tenol, spidol, kertas, lilin ataupun sumbu berminyak, korek api, ember, dan air. Adapun cara pembuatannya yaitu antara lain. Yang pertama, menyediakan alat dan bahan. Kedua, meluruskan kaleng. Ketiga, membuat pola kapal di atas kertas lalu digambar pada kalengnya. Langkah keempat yaitu membuat pola ruang bakar atau kettle. Kelima, membuat pola pipa saluran buang dan cerobong asap. Langkah keenam yaitu memotong kaleng sesuai pola yang sudah dibuat. Langkah yang ketujuh yaitu merangkai pola yang telah dibuat tadi dengan memanfaatkan solder beserta tenol sampai jadi bentuk perahu. Langkah yang kedelapan yaitu membuat tempat lilin ataupun sumbu. Langkah yang kesembilan yaitu menempelkan lilin atau sumbu pada tempatnya. Dan yang terakhir, kapal uap siap untuk dijalankan. Adapun cara penggunaannya yaitu antara lain. Langkah yang pertama yaitu mengisi ember dengan air sampai hampir penuh. Lalu memasukkan air ke dalam kettle melalui pipa saluran buang.
Selanjutnya yaitu menaruh kapal uap ke dalam ember yang berisi air, lalu menyalakan lilin dan menaruhnya di bawah kettle. Selanjutnya membiarkan air di dalam kettle sampai panas. Setelah air panas, air terdorong keluar dan kapal akan bergerak. Adapun prinsip kerja miniatur kapal uap ini yaitu suhu menyatakan tingkat panas dinginnya suatu benda. Ketika air di dalam kettle dipanaskan, terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Pada saat air dipanaskan, air di dalam kettle akan memuai. Temperatur air yang ada di lingkungan kapal lebih rendah daripada yang ada di dalam ruang kettle mini. Maka air dari dalam kettle yang terdapat uap yang sudah dipanaskan mendesak keluar dari ruang kettle sehingga kapal akan bergerak. Pada miniatur kapal uap ini terjadi perubahan kalor menjadi energi mekanik gerak. Demikianlah miniatur kapal uap yang telah dibuat. Kalian bisa membuat proyek ataupun produk lain yang berkaitan dengan energi dan perubahannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.